Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih. Dimanapun kita berada pada sore hari ini, kiranya kasih karunia Allah terus menyertai kehidupan kita. Terus menyertai kehidupan Bapak Ibu dimanapun kita berada pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu baik di Instagram, di Facebook maupun di WA official GKIM Sharon, kita akan mengadakan yang namanya acara Find Me. Acara Find Me ini adalah acara pertama atau acara baru yang digadangkan oleh para majelis di GKIM Sharon Cirebon. Jadi ini adalah acara baru pertama sekali kita adakan di gereja kita, Gereja Kristen Immanuel Jemaat Sharon Cirebon. Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat semua yang ada di rumah, berbicara tentang Find Me ini mungkin setiap kita masih ada yang bingung ya. Apa sih acara Find Me ini? Mungkin saya akan menjelaskan lebih dulu kepada kita, lebih rinci apa sih yang dimaksud dengan acara Find Me ini. Jemaat yang terkasih, acara ini adalah acara yang baru dibuat di gereja kita. Acara ini adalah acara yang baru yang akan menolong kita untuk mengenal Dia. Oleh sebab itu dikatakan Find Me, diberi istilah Find Me begitu. Find Me ini berbicara tentang bagaimana kita mengenal atau menemukan Tuhan. Me bukan saya atau bukan para hamba Tuhan, bukan juga para majelis, tetapi Me adalah Tuhan. Bagaimana kita di dalam masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi saat ini, bisa menemukan Tuhan. Dalam arti kita juga harus aktif kalau kita mau mengenal Dia sebagai Allah kita. Adapun acara yang dilakukan di dalam Find Me ini adalah seperti Q&A yang kita lakukan hari ini. Acara bentuk Q&A, pertanyaan dan tanya jawab begitu Bapak Ibu kalau bahasa Indonesianya. Dan mungkin nanti seterusnya mungkin ada liputan seperti sharing-sharing mungkin atau PA dan bentuk lainnya yang masih terus diupayakan oleh majelis dan dikembangkan supaya sesuai juga dengan kebutuhan kita jemaat yang terkasih. Dan ini juga ada tim yang memikirkan dan membuat konten dan siap menerima masukan yang akan kembali diolah dan dipikirkan. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang frekuensi waktu, frekuensi waktunya juga tidak tetap, tetapi melihat pada kebutuhan dan menjawab setiap isu-isu yang mungkin memang perlu untuk sarana sementara kita menggunakan IG Live yang langsung seperti hari ini di-upload setelahnya. Jadi jemaat bisa melihat dengan berbagai macam, baik di media sosial seperti YouTube, channel YouTube GKIM Sharon, yaitu mohon maaf mungkin jaringannya kurang bagus, channel YouTube GKIM Sharon, dan juga di Facebook yaitu Facebook Jemaat Sharon. Jadi Bapak Ibu setelah ini bisa langsung saja menikmatinya melalui IG Live dan besok akan di-upload kembali. Adapun kaidah-kaidah atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam pelaksanaan Find Me ini. Ketika kita melakukan live ini, kita akan menjawab Q&A yang sudah masuk beberapa waktu terakhir. Tetapi bukan berarti ketika Musa mungkin nanti pendeta Handoko menjelaskan semuanya, bukan berarti itu menutup kemungkinan untuk kita semua tidak bertanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tidak disinggung pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh langsung ketik di kolom komentar yang ada di bawah Instagram ini nih. Bapak Ibu boleh ketik dan tanyakan dan kita akan coba bahas bersama-sama sampai clear Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu hati kita, pikiran kita tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta atau Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita akan langsung saja memulai acara kita pada sore hari ini. Kita akan undang pembicara kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk beberapa waktu terakhir ini. Saya akan undang Musa Handoko. Mohon maaf, mungkin lagi menunggu. Kita akan menunggu Musa Handoko untuk menyampaikan atau memaparkan setiap materi-materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Setiap pertanyaan yang sudah masuk dan akan dijawab juga oleh Musa Handoko. Mungkin saya harus pakai ini dulu kali Musa ya. Oke. Apa headset? Saya cari dulu headset saya. Oke.
Bapak Ibu yang di rumah jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu, santai saja. Saya sebenarnya agak tegang sih karena jawab. Ya, selamat sore Musa. Sore, Lady, sore teman-teman yang ikut Oke. di live. Hari ini kita mau bahas yang satu tema yang mungkin lagi hangat-hangatnya saat ini karena kita baru saja memperingatinya, yaitu Pentakosta. Ya, Ya. ya Beberapa betul. waktu terakhir kan Musa ada ini ya, pertanyaan masuk terkait tentang Pentakosta ini. Hmm. Ya, mungkin Ini- kita bisa langsung saja Musa. Atau doa dulu. Ya, kita doa dulu aja ya. Ya, Oke, oke. kita berdoa ya. Bapak yang Maha Kasih, kami mohon anugerah-Mu untuk bisa makin mengenal Engkau. Seperti nama acara yang kami tetapkan, yaitu Find Me. Kami rindu menemukan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Begitu pula kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, yang akan kami diskusikan malam ini, kiranya itu menolong kami untuk lebih makin mengenal Engkau, supaya kami mengikut Engkau dan mengasihi Engkau dengan makin jelas dan benar. Terima kasih, bimbinglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Musa dipersilahkan Ya, untuk menjelaskan lebih dulu. ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus. Ya, cuman sebelum kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu apa ya? Menanamkan di dalam pikiran kita dasar atau prinsip kita mengenal Roh Kudus. Ada banyak pertanyaan, terutama mengenai fenomena, mengenai siapa Roh Kudus. Nah, prinsip dasarnya kita untuk menjawab itu adalah Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Artinya, dia itu adalah Allah yang berpribadi, punya rasio, punya kehendak, punya emosi, dan dalam pengertian dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar kekuatan, tetapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Kalaupun ada fenomena-fenomena spektakuler, memang Allah Roh Kudus itu karena dia adalah Allah yang kekuatannya luar biasa, dia sanggup melakukan fenomena-fenomena itu. Tetapi nanti kita akan lihat, apakah hanya dia atau apakah semua fenomena yang spektakuler itu adalah dari Roh Kudus. Atau sebetulnya ada fenomena itu yang bukan dari Roh Kudus. Nah, kita akan lihat nanti yang mana yang dari Roh Kudus, yang mana yang bukan dari Roh Kudus. Sebab yang bukan dari Roh Kudus itu justru membahayakan gitu. Yaitu prinsip dasarnya kita mengenal dia, sebelum kita bicara mengenai fenomena dan lain sebagainya adalah Roh Kudus adalah Allah. Jadi harus ada rasa hormat, ada rasa rindu kepada dia, mengasihi dia, mendengarkan dia, mengalami dia secara pribadi. Itu, Lady. Jadi Roh Kudus itu bukan suatu benda atau seseorang yang lain yang Musa, tetapi Allah itu sendiri. Ya, Oke. betul, betul. Nah, mungkin setelah Musa menjelaskan prinsip, kita langsung masuk kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk beberapa waktu terakhir. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama, Musa. Ya. Ada pertanyaan yang masuk dan bertanya seperti begini. Roh itu apa ya? Dan bagaimana menjelaskan dengan tepat kepada anak-anak? Mungkin sekali lagi, roh itu apa dan bagaimana menjelaskan dengan tepat kepada anak-anak? Ya, thank you. Ini pertanyaan yang kayaknya sederhana, tapi sebetulnya mendasar banget. Kalau ditanyakan ke kita, mungkin kalau nggak siap, susah jawabnya ya. Nah, prinsipnya gini, kita ini manusia yang sangat terpengaruh oleh indera kita. Artinya kita baru merasakan sesuatu atau seseorang itu eksis kalau kita bisa ngelihat, kalau kita bisa dengar, kalau kita bisa sentuh dia, kalau kita bisa bersalaman, nah kita baru mengatakan dia eksis. Contoh yang sekarang ini virus namanya apa sih, corona itu ya, virus corona. Dengan mata telanjang kita nggak kenal, nggak lihat dia kan. Benar. Nah, tapi kita tahu dia ada. Kenapa? Karena penyelidikan, bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa coronavirus ini memang ada. Terbukti dengan mikroskop, walaupun mikroskop yang khusus yang bisa melihat. Tapi karena bisa terlihat, terbukti keberadaannya, kita percaya. Nah, kalau Allah itu adalah roh. Nah, ini yang seringkali bikin kita susah. Bagaimana roh itu bisa kita yakini ada? Nah, sekarang ditanyakan, kalau kita mau jelaskan sama anak kecil mengenai roh, gimana caranya? Nah, itu memang sulit.
Kita harus tahu itu memang sulit. Jadi waktu kita mau menceritakan keberadaan roh Allah, maka kita mesti tahu kita tidak bisa menceritakan secara lengkap 100% roh Allah itu. Enggak. Nah, penjelasannya mungkin terbatas. Tapi enggak masalah sepanjang itu tidak keliru menyimpang gitu ya. Kalau kita menjelaskan mengenai roh begitu ya. Tidak. Kalau kita melihat bahasa aslinya di dalam Perjanjian Lama, roh itu sama dengan nafas, nefesh, ya kan? Itu dalam pengertian kalau kita bicara mengenai bentuk, mengenai rasa, maka nefesh itu seperti nafas, seperti angin yang tidak terlihat. Tetapi keberadaannya itu ada, begitu loh. Nggak kelihatan, tapi keberadaannya ada. Itu penjelasan pertama. Tetapi nafas atau udara atau angin itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan mengenai roh Allah. Karena angin atau nafas itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tidak kelihatan sama kita, tetapi ada, gitu kan? Tetapi keberadaan nafas atau roh atau angin itu, dia nggak bisa ngelihat kita. Dia nggak bisa mendengarkan kita. Nah, Allah itu yang adalah roh, dalam pengertian secara fisikal, secara bentuk dan lain sebagainya, tidak terlihat, tetapi dia ada. Dan luar biasanya adalah dia bisa mendengar. Dia bisa melihat kita. Dia bisa berkarya. Kekuatannya luar biasa. Nah, kalau kita menjelaskan kepada anak-anak, memang bisa ditanya lagi sih ya, anak-anak umur berapa, gitu kan? Nah, untuk tentunya yang bayi atau balita itu susah. Itu memang hampir mustahil kita ngomong soal Allah. Tapi mungkin yang kelas 2 SD, kita bisa jelaskan seperti angin ini loh. Tapi Allah itu pribadi. Jadi artinya dia tidak kelihatan bentuknya, tapi dia bisa ngelihat kita. Itu terbukti di dalam Alkitab. Dia bisa bicara. Begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau ditanya roh itu apa, roh itu berarti bisa dibandingkan dengan angin atau nafas ya Musa ya? Ya, betul. Dan mungkin dia tidak terlihat tetapi mempunyai power. Punya pribadi. Ya, punya pribadi dan pribadinya itu bisa tidak hanya diam-diam aja gitu, tetapi bisa mendengar, bisa berpikir, bisa melihat dan sebagainya. Ya, betul. Oke. Jadi ini berbicara tentang eksistensi roh ya, jemaat yang terkasih. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua, Musa, supaya nggak mengundur waktu. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana, ini mungkin akan terkait dengan ketritunggalan Allah ya, Musa ya. Bagaimana kita mau maknai Allah Tritunggal dengan Pentakosta ini? Sebab Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus katanya 3 pribadi yang satu. Tolong dijelaskan ya, supaya saya lebih paham, lebih dalam lagi. Thank you, Lasa. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain yang sama atau senada dengan pertanyaan tadi. Ada beberapa, Musa. Saya bacakan semuanya, Musa ya. Sebab yang masuk ada lumayan banyak ya pertanyaan ya. Mungkin ada yang, jadi yang sama atau mirip gitu. Itu tadi pertanyaan pertama. Jadi tadi Allah Tritunggal itu bagaimana kita memaknainya di dalam Pentakosta? Karena katanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Kemudian pertanyaan kedua menurut saya masih terkait adalah, apa bedanya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak? Kita kan sering bilang pengen serupa dengan dia. Nah, dia ini siapa? Dia ketiganya? Atau gimana? Atau mereka gitu? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kan di Alkitab suka bilang, kalau Roh Kudus itu yang diutus untuk bersama-sama dengan kita. Terus kan kita juga sering dengar, kalau Allah dan Yesus beserta dengan kita. Jadi ketika Yesus naik dan janjiin Roh Kudus, berarti dia sebenarnya tetap ada dong. Aduh, gimana nih Musa? Maksudnya jadi pusing. Roh Kudus diutus karena Yesus naik. Tetapi katanya Yesus juga sendiri selalu bersama-sama dengan kita saat ini. Sekalipun dia udah naik, makanya kita nggak perlu takut karena ada Yesus beserta dengan kita. Lah kok Roh Kudus ngapain jadinya kalau ada Yesus gitu? Dan ngapain janjiin Roh Kudus lagi kalau udah ada Yesus? Kalau udah tahu, kita ngapain Roh Kudus diutus lagi begitu? Atau mereka sama-sama tetap ada? Lah Allah Bapa di atas ngapain dong? Cuma lihat-lihat doang gitu. Mungkin gitu kali ya. Kalau emang Roh Kudus sama dengan Yesus, lah bedanya gimana? Ini panjang banget ya.
kayaknya tugasnya sama-sama tuh, mimpin dan sertai kita juga. Kok disebutnya jadi beda? Dan yang beda apa? Berarti Roh Kudus ini paling aktif dong Musa ya, dibandingkan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan ya, berarti Roh Kudus ini juga memiliki power yang lebih daripada Allah Bapa dan Allah Anak. Dan terakhir banget, terakhir banget adalah gimana memahami kata-kata izinkan Kristus bertahta di hatimu. Loh, di sisi lain juga katanya Roh Kudus biarkan masuk ke dalam hatimu. Berarti yang benar yang mana nih Musa? Kristus masuk ke dalam hati kita atau Roh Kudus yang masuk? Jadi pusing, mungkin akhirnya kebalik-kebalik kali Musa. Mungkin Musa bisa jelaskan lebih dalam. Oke, thank you. Kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan ini ada berapa tadi ya? 3 ya? 3 pertanyaan, tapi yang ada itu 4. Iya, ada 3. Dan ada pertanyaan yang pecah banyak sekali gitu ya. Kalau saya lihat secara prinsip 3 pertanyaan ini punya kesamaan, yaitu kebingungan di dalam hal Tritunggal. Tritunggal itu kan 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah, waktu tadi disampaikan, nah kalau Kristus yang masuk dalam hati kita, lalu Roh Kudus di mana? Atau Kristus dalam hati kita, Roh Kudus juga. Jadi ada dua Allah dong di dalam hati kita. Nah, waktu kita tanya itu, sebetulnya kita menekankan mengenai 3 pribadinya. Nah, ini problem kita ya. Kebanyakan kita hanya menekankan mengenai 3 pribadinya atau kesatuannya. Waktu kita menekankan 3 pribadinya, kita bingung. Nah, ya di dalam hati kita siapa? Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi doanya kepada Bapa. Gimana itu? Lalu peran Roh Kudus apa di dalam doa kita? Itu kita terlalu memisahkan 3-nya. Jadi makanya bingung, ini jadi siapa? Yang mana sebenarnya? Begitu. Atau misalnya kalau kita terlalu menekankan kesatuannya, ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus sama. Misalnya gitu ya. Kita akan kesulitan menjawab, misalnya ada pertanyaan nih. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, dan Yesus keluar dari air, kemudian ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kemudian Roh Kudus dalam rupa merpati hingga pada Tuhan Yesus. Loh, ini kok 3? Kalau 1, kenapa penampakannya, tanda kutip penampakannya 3? Lalu Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan inilah daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ada kehendakku, ada kehendakmu. Nah, waktu kita menekankan kesatuan, nah ini Tuhan Yesus kok berdoa sama Bapa? Ini kan banyak yang ditanyakan oleh teman-teman kita yang lainnya ya. Yang lainnya, kenapa kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kok masih berdoa sama Bapa? Nah, Tuhan masa berdoa sama Tuhan? Itu karena kita menekankan kesatuannya. Kita membuang 3-nya gitu. Ya, jadi jangan menekankan salah satu, pasti akan bikin kita bingung. Kita harus melihat di dalam bukti-bukti Alkitab, 3 itu 1. Jangan dilepaskan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh Alkitabnya ya. Misalnya, ada beberapa nih, mungkin kalau teman-teman yang di rumah bisa lihat, bisa punya catatan, bisa lihat begitu ya. Misalnya, Kejadian 1 ayat 1, ayat pertama jadi Alkitab kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Indonesia, Allah itu singular, 1. Tapi dalam bahasa aslinya, memakai kata Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari El. Jadi sebetulnya di dalam bahasa aslinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Plural, bukan singular. Jadi ayat pertama aja sudah menunjukkan pluralnya, tetapi singular. Dalam pengertian begini, Allah di dalam plural itu berkarya sama-sama. 1 karyanya. Tidak dikatakan 1 berkarya, 1 nganggur. Tapi di dalam 3 pribadi itu 1 sama-sama berkarya. Sama-sama menciptakan langit dan bumi. Bukti yang lebih jelas di dalam ayat yang ke-26, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini kan jamak. Ini Allah ngomong sama siapa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Allah ngomong sama siapa? Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah kan? Jadi tidak mungkin Allah ngomong sama malaikat, yuk kita ciptakan. Enggak mungkin.